Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Parhiani. Saya dari kelas 5C NPM 22040107. Di sini saya akan membahas tentang alat pengendalian manajerial. Definisi pengendalian alat manajerial. Menurut para ahli, pengendalian adalah pengukuran atau koreksi terhadap kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Hubungan antara pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan adalah perencanaan menetapkan tujuan. Pelaksanaan melibatkan tindakan untuk mencapai tujuan dan pengendalian. Memastikan hasil sesuai dengan rencana. Di sini ada tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, memastikan kualitas, dan minimalkan resiko. Di sini ada jenis-jenis alat pengendalian manajerial. Yang pertama pengendalian keuangan. Yang pertama ada anggaran, yang kedua ada analisis rasio. Sedangkan yang kedua di sini ada keuangan pengendalian non-keuangan. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan, yang kedua ada balance scorecard, yang ketiga ada pengendalian operasional. Yang dimana pengendalian operasional ini ada standar operasional prosedur, yang kedua sistem informasi manajemen. Proses pengendalian manajerial. Proses pengendalian manajerial melibatkan beberapa tahapan utama yang saling keterkaitan. Tahapan utama adalah menetapkan standar kinerja, yaitu menentukan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan selanjutnya. Dilakukan pengukuran kinerja aktual dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan. Apabila ditemukan masalah atau deviasi, tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyimpangan tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Di sini ada contoh implementasi. Yang pertama menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran dan realisasi. Kemudian di sini ada tantangannya, tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal adalah kurangnya pemahaman, kesulitan untuk memahami metode pengendalian. Yang kedua di sini ada resistensi dari karyawan. Perubahan seringkali ditolak oleh karyawan. Yang kedua di sini ada faktor eksternal. Perubahan regulasi menuntut organisasi untuk selalu beradaptasi. Yang kedua ada ketidakpastian pasar, membuat perencanaan dan pengendalian lebih kompleks. Di sini ada sedikit studi kasus alat pengendalian manajerial di PT Lim Maritim Nusantara. Alat pengendalian manajerial penting untuk mencapai tujuan organisasi. Studi ini menganalisis penerapan akuntansi untuk pertanggungjawaban di PT X. PT X sendiri ini merupakan perusahaan maritim yang memerlukan pengendalian biaya yang ketat untuk menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional. Di sini ada temuan-temuannya. Yang pertama, penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Belum sepenuhnya diterapkan, tetapi pengendalian biaya ini cukup baik dengan realisasi biaya di bawah anggaran. Kemudian ada struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab manajer. Berkontribusi pada efektivitas pengendalian biaya. Yang ketiga di sini ada analisis anggaran biaya, operasional efektivitas sebagai alat perencanaan pengendalian, tetapi perlu analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyusunan anggaran. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang analisis dan rekomendasi. Meskipun ada tantangan, struktur organisasi yang jelas dan partisipasi dalam manajer menyusun anggaran meningkatkan efektivitas dalam pengendalian biaya. Di sini ada rekomendasinya. Yang pertama, tingkat pelatihan akuntansi untuk pertanggungjawaban. Sedangkan yang kedua adalah evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.